aksi massa besar-besaran yang terjadi di Nepal, gue belajar bahwa ternyata suara rakyat adalah merupakan kekuatan besar, kekuatan paling utama untuk kemudian menciptakan sebuah perubahan baik dalam suatu negara, terutama untuk kemudian menyuarakan suara-suara rakyat, keresahan rakyat melawan ketidakadilan maupun melawan para oligarki. Kemarahan dan juga keresahan besar yang terjadi di Nepal itu tentu saja tidak berbeda jauh kan dengan apa yang terjadi di negara kita. Mulai dari isu pemblokiran media sosial untuk membungkam kritik, ya kalau di negara sih menciptakan konflik horizontal atau mengarahkan buzzer or something like that, sampai dengan akumulasi terhadap berbagai macam praktik-praktik korupsi, nepotisme, hingga fasilitas mewah, hidup mewah para pejabat di tengah rakyat Nepal yang cukup sangat sengsara terhadap dampak kebijakan-kebijakan juga keputusan yang diambil. Tentu apa yang terjadi di Nepal tidak hanya kemudian perlu dijadikan sebuah pembelajaran atau refleksi kepada kita sebagai rakyat Indonesia hari ini yang juga memiliki kondisi tidak berbeda jauh dengan yang ada di sana. Tetapi ini juga harusnya bisa menjadi sebuah pelajaran besar bagi pemerintah kita, bagi negara kita, untuk kemudian belajar bahwa setiap aksi, setiap teriakan, setiap suara, setiap kritikan dari rakyat harusnya bisa dilihat oleh pemerintah kita bahwa rakyatnya ya bukan hanya untuk ingin didengarkan suaranya saja, tapi rakyat juga benar-benar peduli terhadap masa depan negara ini. Coba perhatiin aja deh, dari tuntutan 17+8, kira-kira hari ini apa aja sih yang sudah diakomodir dari suara-suara rakyat, kemarahan, keresahan, bahkan sampai memakan korban jiwa sebegitu banyaknya. Baru pemerintah kita mau mendengar, itu pun masih belum tuntas untuk kemudian memenuhi seluruh tuntutan dari rakyat. Kalau kayak gini terus diminta aksi damai, belum lagi kita melihat aksi Kamisan yang udah 18 tahun 876 kali dan minggu ini 877 kali aksi di depan Istana Negara tetap saja nggak didengarkan. Apa iya harus dengan kemarahan-kemarahan seperti yang terjadi kemarin dan juga di beberapa negara lainnya? Bahwa sebenarnya perubahan itu bisa dimulai dari keberanian kita untuk bersuara, dengan kita tidak hanya diam, karena satu orang yang memilih untuk tidak diam, untuk melawan ketidakadilan atau melawan penguasa yang arogan, yang tidak peduli sama suara rakyat, atau praktik-praktik otoritarianisme, itu akan berdampak pada bagaimana masa depan dan juga kehidupan warga. Tentu saja pemerintah perlu belajar, perlu refleksi bahwa aksi massa yang terjadi itu bukanlah tentang kekerasan maupun kebencian rakyat terhadap pemerintah atau terhadap negaranya. Itu justru adalah merupakan sebuah bentuk manifestasi dari harapan kolektif saat suara-suara individu bergabung menjadi sebuah desakan yang harusnya tidak boleh diabaikan oleh negara, karena itu merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi, menghormati, dan juga memenuhi hak asasi warga negara. Itu adalah merupakan pengingat bahwa kekuasaan tertinggi itu sebenarnya ada pada tangan rakyat, bahwa para penguasa itu bukan apa-apa tanpa rakyat. Keberanian itu pasti menular, perubahan itu proses, dan suara kita sebagai rakyat itu sangat penting untuk menunjukkan kebijakan-kebijakan kedepannya, perubahan-perubahan kedepannya untuk negara kita. Semangat yang membakar di Nepal atau beberapa negara lainnya tentu saja semangat yang sama pula yang membakar para pendahulu kita untuk menciptakan sebuah perubahan yang baik terhadap sebuah bangsa, dari Orde Baru menuju era reformasi, walaupun kita nggak tahu benar-benar reformasi atau enggak di rezim hari ini dan rezim sebelumnya. So, bukankah ini yang perlu kita rawat? Apalagi negara kita hari ini bukan hanya takut kepada warga yang kritis dan juga warga yang cerdas, tapi negara kita juga takut kepada buku, bahwa sesederhana ingatan itu adalah senjata dan merawatnya adalah ancaman bagi penguasa.